Nanti terputus videonya ya. Jadi ini lanjut. Jadi karena YouTube Mas Lim ini no edit no sensor. Jadi kita sambung terus ngomong opo ae pokok ono ya. Nah, yang pasti saya ngomong semua by fakta. Ya. Kalau mau main bongkar-bongkaran tak bongkar kabeh ya. Jadi yang namanya ya, ini biar viral ya. Orang sakti ya, dukun, orang pinter ya. Itu sedikit yang penipu yang banyak. Saya percaya sama orang sakti, percaya ya. Tapi kesaktian ini nggak akan melebihi kuasa Tuhan ya. Jadi saya percaya dengan orang-orang yang punya ilmu yang memang Tuhan kasih karunia. Benar. Ya. Saya percaya dengan orang-orang yang punya kesaktian yang Tuhan memang kasih. Ya, tapi nggak semua. Hanya orang-orang yang punya karunia khusus yang memang bisa menjaga amanah, itu yang dikasih. Ada juga yang dulu memang pernah dikasih tapi dikomersilkan, akhirnya Tuhan ambil lagi tapi ngakunya masih sakti ya. Karena jangan sembarangan apa yang Tuhan kasih secara cuma-cuma, jangan pernah dikomersilkan ya. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke suatu pengobatan belum apa-apa sudah ada administrasi, ada tarifnya, bullshit, bohong besar, penipu itu ya. Saya ngomong apa adanya. Terbukti sudah jadi korban 2 mobil hilang Pak Bandi. Kesini 1.000 rupiah pun nggak pernah bayar, betul nggak? Betul. Bukan nggak pernah, nggak boleh memang ya. Jadi kalau masih ada aja yang percaya sama dukun, ya itu up to you, terserah kamu, habiskan uangmu, kesembuhan nggak akan ada. Saya ngomong apa adanya, saya pakai baju merah kayak pesulap merah sekarang, saya bongkar semua sekarang, tak bantu pesulap merah. Ya, nggak ada yang namanya orang dukun ya bisa menyembuhkan penyakit. Ya, yang dukun ini saya maksud bukan dukun-dukun yang kayak dukun pijet, dukun apa bukan ya. Kalau dukun pijet sekarang malah dia malah nggak mau dipanggil dukun katanya. Kenapa? Namanya udah tercemar. Ya. Lebih baik panggil tukang pijet daripada dukun pijet. Ya. Karena nama dukun sudah dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang dimana banyak yang kalau nggak ditipu uangnya dicabuli, betul nggak? Banyak tuh berita-berita di luar. Makanya saya bilang di YouTube saya nggak mau ngungkit orang-orang, tapi saya kasihan orang sudah sakit, ya, belum apa-apa sudah ditarik, habis ditarik, ditipu, ya, nggak sembuh. Kalau sembuh nggak apa-apa, rela bayar ya, betul ya? Nggak sembuh ya. Nah, sebaliknya, Bapak Ibu ke Mas Lim, bayar apa enggak? Enggak. Sembuh enggak? Sembuh. Nah, sudah. Makanya kasih tahu teman-teman yang lain. Kenapa? Ini loh saya berobat di sini ngalami ini tadi, ya, ngalami sembuh. Yang tadinya nggak percaya boleh percaya. Ya, kenapa? Ngalami sendiri. Ya, nggak apa-apa. Percaya karena melihat nggak apa-apa daripada nggak percaya sama sekali ya. Kalau sudah nggak percaya ngapain? Buat apa? Terus nggak bayar, nggak percaya. Ngebok-ngebok tempat ini ya. Masih banyak yang membutuhkan, betul nggak? Nah, ini. Sampai ruang keluarga sofa 50 juta yang sampai ditiduri pasien-pasien. Kira-kira ono sing gelem kayak gitu? Sorry, wis gak bayar itu privasi rek. Engko lek mone ono Covid ya apa? Ya toh? Tapi masih nolong nggak tanggung-tanggung. Ya. Nolong ikhlas. Tuhan yang bales. Sofamu piro 50 juta tak ganti 500 juta ambil Tuhan. Nanti sofanya di sana enak. Didoker empuk. Ya. Bisa kayak terbang. Ya. Jadi harta yang saya punya hari ini saya dedikasikan untuk apa? Menolong sesama. Bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kepingin Tuhan bangun yatim piatu, anak-anak yatim piatu sama anak terlantar. Saya mau bikin yayasan Tuhan. Jika Tuhan izinkan rumah ini saya jual, rumah saya di luar juga ada beberapa juga akan saya jual. Sisa uang saya belikan tanah untuk apa? Bangun yayasan anak-anak terlantar sama yatim piatu
saya akan didik mereka menjadi orang sukses. Itu misi saya setelah saya pensiun dari dunia pengobatan. Dari kapan? 3 tahun lagi kalau Tuhan izinkan. Ya. Itu misi saya. Lagi bilang gitu, Ibu. Ibu mau sakit terus-terusan apa cepet? Ya, cepet ya sudah. 3 tahun lagi masa Ibu mau berobat sampai 3 tahun? Ya. Nah udah, jangan bilang gitu ya. Lain-lain dulu, Master. Nah, Ibu asal ngomong kayak gitu, kasih tahu yang lain-lain, betul nggak? Ya. Nah itu loh yang benar ya. Itu yang benar. Tetangganya kasih tahu, saudaranya, temennya, orang nggak kenal. Ibu nanti pulang, iki aku mau YouTube Mas Lim ini, bagi lagi, ya, kasih tahu anaknya ya. Seperti itu, ya. Jadi jangan ada lagi yang bilang Mas Lim jangan pensiun dulu, jangan pernah ada yang bilang seperti itu. Rencanamu bukan rencanaku, ya. Rencana Tuhan sudah diatur, disetting dalam hidup saya. Saya hidup untuk ketiga kalinya, dan meninggalkan kerjaan konvensional saya untuk ngobatin orang 250.000 orang yang notabene semuanya nggak boleh bayar, ya. Kecuali ada yang bawa pulang, saya tegaskan lagi loh ya. Nah kalau bawa pulang nggak dibayar, itu ngomong akeh loh, bawa truk, ya. Diusungi kabeh sajuk ini ya, muat truk ya. Pick up aja kurang kalau ngangkut iki, ya. Nah ini ya gitu ya. Jadi jangan, loh kok katanya nggak boleh bayar lah, kok dibawa pulang kok suruh ganti deh, kok pada ambil dirampok aku lah. Ya rampok terang-terangan. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya tegaskan ya. Mas Lim pensiunnya kapan sudah diatur. Ya, kapan? 3 tahun lagi, betul? Nah, kalau ada yang bilang saya belum sembuh, wah kasihan orang itu. Kenapa? Mau berobat sampai 3 tahun. Ya ngapain gitu ya. Percayalah sebelum Mas Lim pensiun, Bapak Ibu sudah sembuh. Ya, paham ya? Yang kedua, apa lagi? Apa lagi tadi? Kalau alasannya cuma kasihan yang lain, makanya sekarang kasih tahu yang lain, gitu loh. Jangan ada alasan lagi, ya. Jangan kasihan ini saudara saya, tetangga saya. Makanya kasih tahu sekarang sebelum Mas Lim pensiun, ya. Jadi jangan ada lagi kata-kata jangan Mas Lim, ya. Kenapa? Itu ngaboti, ya. Tapi kalau rela, yaudah waktunya Mas Lim untuk bersenang-senang di dunia ini sebelum Mas Lim kembali ke sisinya. Ya. Berat loh ya. Orang tahu matinya kapan ini berat nih. Ya. Ya. Nggak gampang orang tahu ini orang gila nih. Ya. Bahkan di dalam ayat suci itu tidak ada orang tahu kapan matinya, betul nggak? Tapi Mas Lim bisa ngomong matinya kapan nih loh. Kenapa? Karena ini bukan hidup kedua kali saya, ini ketiga kali. Ya. Makanya saya berani ngomong di YouTube saya ini orang gila. Bapak nggak apa-apa, saya memang orang gila. Tapi saya gila demi Tuhan kok. Bukan gila buat orang-orang yang ada di dunia. Saya gila-gila meninggalkan pekerjaan saya. Yang notabene ngobatin orang nggak boleh bayar. Gila nggak? Gila memang. Betul nggak? Siapa bapak ibu ini, kenal aja enggak? Nama tahu aja enggak? Teman bukan, saudara bukan? Ya. Yang notabene kerjaan yang harusnya ditekuni untuk ngasih makan anak istri. Betul nggak? Yang notabene ditinggal gitu aja untuk ngobatin bapak ibu yang notabene nggak boleh bayar. Nah itu loh. Kalau orang bilang gila, saya dari dulu gila. Orang mana yang mau meninggalkan pekerjaannya yang notabene hanya untuk ngobatin orang yang nggak boleh bayar, yang notabene ibaratnya pekerjaan itu masih dihujat aja sama orang lain, ya. Kenapa? Setan nggak suka bapak ibu. Setan nggak suka dengan apa yang Tuhan kerjakan. Betul nggak? Tuhan kepingin semua umatnya itu sehat semua. Tuhan kepingin seluruh umatnya itu sejahtera semua. Ya, nggak ada Tuhan kepingin umatnya itu sakit. Ya. Makanya Tuhan bilang sama saya, sembuhkan mereka no pay. Ya, tanpa bayaran. Ya, kapan hari saya di waktu pengobatan di mall, ya, ada bule yang ngakunya dokter herbal, ya.
saya jelaskan mengenai Satsuki ini, nah, bahasa Inggris yang terpatah-patah, dia bilang bullshit. Dia bilang cukup keras dia ngomong. Langsung dia ngomong sama ini, mamanya sebelah bapak ada istri bapak ngomong gini, he just want take your money. Dia hanya ingin ngambil uangmu. Terus saya jawab dengan bahasa Inggris yang terbatas, I'm here no pay. Gitu ya. Kenapa? Saya nyembuhkan orang nggak boleh bayar. Uang yang mana yang mau saya ambil? Ayo. Besoknya, ya, malamnya itu saya jemput anak saya dari Singapura, ya, ada studi tour, pulang. Yang sekarang dia kuliah di Australia, Indonesia jago, hebat. Wah, awas kon yo, anakku teko tak jak omong kon anakku tak anu. Saya ngomong sama anak saya, "Nyo, kemarin tadi malam nyo. Apa di ilokno bule bullshit yo," katanya gitu nih. Papa nggak bisa Inggris yo. Besok ya nyo ya, ikut papa ke mall itu ilokno orangnya. Ya. Anak saya kalau bahasa Inggrisnya kan cadisus. Anak saya tambah bilang apa sama saya? "Pak, ngapain?" Loh, kok ngapain? Papamu dilokno orang kok ngapain? Ngapain? Papa ini loh, lagi terkenal. Ngapain ngurusin orang kayak gitu? Ya. Tak pikir-pikir. Ya bener ya, anakku kok lebih bijak daripada saya. Ya. Saya bilang apa? Ngapain? Dari situ saya berpikir, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Makanya orang-orang yang bilang di YouTube saya penipuan, yang bilang apa, saya bilang anjing menggonggong. Ya, nah, saya biar anjing banyak ini. Ya, di rumah saya anjingnya ada 12 ekor. Ya, makanya bapak ibu jangan kaget kalau anu ya, dengar di YouTube suara jenggang-jenggung jangan kaget. Ya. Ya. Kalau mau terang-terangan nanti, saya mau sebenarnya dari dulu tuh mau ngomong sama bapak yang dari Nganjuk, yang akunya kena santet. Ya pak ya. Nanti saya tunjukkan videonya, saya jangan bilang dulu ya. Boleh buka. Hah? Boleh buka. Belum. Ini aja kebelet pipis. Nah, ya. Seru nggak? Hari ini seru ya? Seru ya. Saya bongkar semua ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya ibaratnya ya penyakit-penyakit yang turunan. Kalau dibilang, oh ini penyakit turunan, Tuhan tidak menurunkan suatu penyakit ya, kecuali kutukan. Kecuali kutukan. Kutuk nenek moyang itu ada. Ya. Jadi, turunan nggak ada turunan. Penyakit turunan nggak ada. Contoh nih, ya. Ibunya suka yang manis-manis, selalu masak yang manis. Betul nggak? Berapa tahun kemudian ibunya kena diabetes. Berapa puluh tahun kemudian anaknya ikut kena diabetes. Logikanya di mana? Masa ibunya masak anaknya nggak ikut makan? Dikampleng sampai ibu wis dimasak no gak dipangan. Nah, paham ya? Nah, makanya diabetes itu dibilang faktor penyakit turunan salah. Itu pola hidup yang diturunkan. Termasuk ibunya minus, ya, lihat TV nggak pakai kacamata deket-deket. Otomatis anaknya duduk di sampingnya, betul? Ikut minus juga. Dibilang betul. Nah, ayo. Kalau teori salah-salah, ayo. Buntingan, bener nggak saya ngomong? Tuhan tidak pernah menurunkan suatu penyakit ya, yang ada adalah tulah dan kutuk. Ya, paham ya? Jadi yang namanya penyakit turunan yang cuma mata minus itu bukan penyakit turunan. Yang diabetes itu bukan penyakit turunan, ya. Paham ya? Tapi kalau memang ada kutuk nenek moyang, nah itu harus dipatahkan dulu. Ya. In Jesus name. Kutuk patah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih berobat ke dukun, ke orang yang dikatakan pinter, ngaku-ngaku pakai yang agamawi, silakan aja, habiskan dulu uangnya seperti Pak Bandi. Baru ketemu master ini. Karena baru nyadar Pak Bandi ya. Ya, betul. Ya, nyadar ya. Iya. Nyadar ya Pak ya. Uangnya sudah habis baru nyadar, telat. Ya. Itu loh. Nggak ada namanya paku bisa keluar dari kepala. Itu magic, sulap. Itu trik sulap, ya. Sulap.
Nggak ada yang, ya biar balik ke sana tarik paku, tarik kawat, kalau ditimbang ada 1 kilo. Ya kalau buka toko bangunan enak. Masuk. Nah, apa-apa. Oco, kamu mau kenalan ya? Oco. Ya, oke. Sudah boleh buka mata semua? Oke, yang di dalam banyak. Oke, ini buka mata semua. Oke. Mau itu nak lawan. Ini sih Mbak, sini. Ya, oke. Ya tangannya Bapak Ibu, lihat tangannya. Lurus ya. Ya. Tadi kan gini semua ya. Lihat tangan. Nah, tangannya udah lurus semua ini. Ya. Ibunya. Lihat ya. Tangannya udah lurus semua ini. Ya. Nggak ada yang ngegem. Ya, gini. Kalau gini nih loh, Mas. Ya. Oke. Pegang botolnya. Bisa nggak? Udah bisa. Pegang. Gegem. Digegem. Ya? Nggak bisa. Belum bisa. Masih anu. Ya, oke. Ya. Lurus semua udah. Udah lemas sudah. Iya, kalau Mau lebih bagus lagi? iya. Lakukan hal yang sama. Satsukinya tambahkan tadi, spraynya Mas Lim seperti saya bilang tadi. Terus spray semua sini. Sebelah kiri. Ya. 30 menit alami kesembuhan semua. Masih bilang ini hoax, masih bilang settingan, anak kecil ini bisa berakting, bisa acting, ayo, bisa nggak acting paling bu, acting ini, boten dari lahir, nah, kan kok nangis kan, apa, terharu kan, itu anakmu loh gimana, anak ibu itu terharu, ya, oke, sudah boleh jalan, jalan sendiri dong, udah bisa kok ya, masih ada yang bilang settingan. Masih ada yang bilang settingan. Bilang apa Bapak Ibu? Mudah-mudahan penyakitnya pindah ke orang itu ya. Iya. Setuju semua ya. Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Kita mau tes yang pendengaran ya. Pengen tahu nggak? Pengen ya. Di sini di luar ya. Ada yang mau ngetes nggak? Siapa yang mau ngetes? Yang pakai masker aja yang mau ngetes. Ayo, ditanyain, tanya anaknya. Ditanyain. Ini dulu. Stop. Stop. Stop beneran. Pak. Rumahnya di mana, Pak? Pak Rukun. Ya, tahu ya? Kerungu nggak? Biasanya gimana? Anaknya? Kurang jelas. Dengar. Ya. Oke. Pak. Namanya siapa, Pak? Mustalifah. Anaknya. Anak. Bapaknya namanya siapa? Mawardi. Nah. Umur berapa, Pak? 61. Dengar nggak? Nyambung ya? Oke. Terbukti ya. Mau lumpuh, ya, mau buta, mau tuli. Itulah keajaiban Tuhan yang nggak bisa dipikir dengan otak manusia. Ya? Jelas ya? Oke. Master ini kok sakit kenapa? Ini bola mata masih sakit. Iya. Mantap. Pintar sekali. Oh nggak sakit seperti. Pelan-pelan.
Oleh saya nyantai Pak. Matanya udah melek ya. Tadi kan nggak bisa buka ya Pak ya, betul ya Pak ya? Kenapa kok bisa buka sekarang Pak? Kok tadi nggak bisa kenapa? Loh, kok ketawa kamu? Yang ditanya bapaknya ketawa kamu. Kenapa Pak? Tadi kok nggak bisa buka kenapa? Nggak, tadi waktu diobatin, sebelum diobatin, itu kenapa kok nggak bisa buka? Karena silau. Silau, sekarang sudah nggak? Ada mendingan. Mendingan. Oke. Mau lebih bagus lagi? Di rumah lakukan rutin, minum Sasuke-nya minimal berapa? 2. Minimal 2 botol. Spraynya minimal berapa? 6. 6 kali itu gini saya spray ya. 2 kali, pejamkan mata 1 menit. Ya. Setelah itu buka mata. Nah, spray lagi 2 kali baru dihitung 1. Sehari lakukan lebih dari 6 kali. Oke, buka mata lagi boleh? Nah, ini biar jangan hilap, biar berdiri ya. Oke, dan seperti itu. Udah selesai? Ya, pesan Mas Lim. Ya, ini ada pesan. Biasanya nggak ada pesan ya. Nah, apa ya pesannya ya? Nggak enak, usah nggak mau kopas ya, niru-niru ya. Jadi pesannya gimana ya? Kalau Anda percaya sama Tuhan, jangan Anda berobat ke dukun. Paham ya? Karena itu di agama apapun Tuhan tidak mengizinkan Anda berobat ke dukun. Apapun agama Anda. Betul nggak? Ada kan tertulis dilarang. Justru itu mendatangkan murka Tuhan. Ya, paham ya? Oke, Pak, kita lagi ya. Dibilang apa Pak tadi? Kayak glukoma kronis. Boleh dibaca. 30 menit seperti yang saya janjikan. ENZ Y UF Ya apa terus? U Malah ini dibaca ini bawahnya. kecil ya U ya. Ya terus nggak apa terus? Ya. Nah, terus? U Y Nggak apa, sebisanya aja. U E. Kalau di atas sudah kelihatan semua. Ini udah kelihatan semua. Sudah. Yang tadinya ini aja nggak kebaca. Tidak kebaca tadi. Sekarang bisa baca UF ini. Iya, bisa Ya. lihat yang kecil itu. Benar. Benar. Padahal tadi Pak, di awal kan saya bilang apa? Kalau nggak ada perubahan, tak kasih 10 juta. Berarti 10 jutanya nggak jadi ya Pak ya? Tidak jadi. Nggak jadi ya? Ya, ini saksinya banyak loh Pak. Andai kata benar tadi nggak jadi perubahan, kira-kira Bapak masuk nggak kelihatan tapi dapat pulang sangu 10 juta ya? Betul nggak? Tuh, saksinya banyak. Kalau saya ingkar kan dibilang ingkar ya. Tapi berhubung ada perubahan 10 jutanya buat saya lagi ya. Nggak jadi ya. Ini uang saya sendiri loh ya. Bukan uangnya Bapak ini loh ya. Matanya sehat, Mas. Bukan uangnya Bapak ini ya. Ini uang saya sendiri ya. Nah, ini gara-gara Marwito tadi loh nggak muncul. Ya. Marwito Suwito katanya dari Kediri. Bilangnya mau ke sini jam 9. Ya. Saya tantang ke sini pembuktian tak kasih uang saku PP sekalian nggak muncul ya. Nanti dipikir nggak ada perubahan, tak kirim nanti ke grupnya ya. Sudah Bapak Ibu sembuh semua nggak? Sembuh ya, beneran ya. Oke, tes Bapak ini dulu. Bapak ini juga belum. Mak dari Semarang. Sebelum diobatin tadi seperti apa, sekarang seperti apa? Cerita aja apa adanya. Ya, mungkin untuk yang pertama nih berenteng ya. Di mata lebih ringan. Enteng ya. Terus ceweknya tadi cewek. Untuk pandangan ya Eh, kayak masih biasa cuman enteng. Ya cewek Mbak sini Mbak. Mbak duduk di sini. Tadi kan bapaknya nih lihat mbaknya. Oh iya. Nah, sekarang coba kita lihat mbaknya. Lo kan dengan objek yang sama. Tadi duduknya situ apa agak maju? Ya, Di sini, di sini. Jelas. Ya. Belum begitu jelas cuman enteng. Cewek ketokno rek. Ini bukan perjodohan lo ya. Cuman tadi berhubung bapak ini ngetesnya lihat mata mbaknya. Setelah diobatin ya lihat objek yang sama ya. Ya kan harus biar fair. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Jelas. Belum begitu jelas. Belum. Berarti, ya, tapi ya beda. Beda sama yang tadi. Cantik nggak?
Bercanda ya. Oke, udah selesai. Oke. Ya, pokoknya ikutin saran Mas Selim, mau diikutin monggo, enggak ya enggak apa-apa. Ya, intinya seperti itu. Tinggal yang bagus teruskan, yang jelek tinggalkan. Jadi semuanya obat-obatan yang dulu dipakai yang bikin tambah parah buang semua, ya. Ini seperti itu. Bapak masih pakai obat-obatan kimia? Tetes-tetes. Nggak Oke. pakai. Sudah enggak? Dari rumah saya nggak pakai. Sudah enggak? Dulunya dikasih. Ya obat tetes sama obat berat itu. Oh, sekarang sudah enggak pakai. Nggak pakai. Anu kan disuruh kontrol. Kalau di kontrol kok bagus ya 6 bulan sekali. Kalau agak merah agak gimana 3 Cuman bulan. kontrol aja. Enggak ada. Cuman untuk kontrol aja. Iya. Enggak ada obat-obatan. Enggak. Ya kalau setelah kontrol dikasih obat. Nah, itu buang semua ya. Iya. Ah, bagaimana enggak ini ya. Oke, sudah selesai. Oke, ya. Salam sehat selalu. Ya, yang